Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbirun an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan kepada kita, menganugerahkan kita semua kesehatan, kesempatan dan hidayah, taufik untuk bisa menunaikan ibadah yang cukup agung, ibadah salat subuh yang merupakan satu di antara tanda-tanda iman yang baik pada mereka yang menunaikannya berjamaah di masjid. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita semua untuk bisa berkumpul di satu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menelaah ayat-ayat Allah, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berharap mendapatkan keutamaan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang disampaikan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk membaca kitabullah, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan Allah turunkan kepada mereka ketenangan, dan para malaikat akan menaungi mereka. Rahmat Allah akan meliputi mereka, dan Allah memujinya di hadapan penduduk langit sana. 4 keutamaan yang insyaallah ta'ala bila kita datang ke masjid ikhlas lillahi ta'ala, mempelajari Al-Quran dan mentadabburi ayat-ayatnya, insyaallah 4 keutamaan bisa didapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ta'ala, pada pagi ini saya ingin menyampaikan satu perkara yang cukup besar bagi seorang muslim, namun kadang-kadang dianggap ringan oleh mereka atau kebanyakan mereka, yaitu doa. Doa ini adalah perkara besar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat 60 berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berfirman Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti saya akan
mengijabahinya, mengabulkannya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh doa kita. Kita yang butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Setelah itu Allah jamin yang berdoa akan Allah kabulkan permintaannya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u illa istujib, man lam yasta'jil." Tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali akan diijabahi, akan dikabulkan doanya. Kecuali orang yang tergesa-gesa, orang yang buru-buru. Ada yang tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa terburu-buru dalam berdoa?" Kata beliau, "Yaqulu 'abd qad da'autu falam yustajab." Saya sudah doa, kok belum juga dikabulkan. Maksud Rasulullah adalah berdoa dan berdoa. Nanti akan Allah ijabahi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa ijabah doa itu ada 3 jenis macamnya. Yang pertama, diijabahi langsung oleh Allah kepada kita. Allahumma rzuqna, atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Langsung ngaji, dapat ilmu yang manfaat. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala simpan doa kita untuk memperberat amal soleh kita di akhirat nanti. Allah akan ijabahi dengan pahala besar di akhirat nanti, sehingga bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Dan yang ketiga, kadang-kadang doa kita dibalas Allah dengan menghindarkan kita dari musibah keburukan yang sejenis atau setara dengan doa yang kita miliki. Jadi tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali Allah akan ijabahi. Kecuali bila ada yang tergesa-gesa, pengennya sekali doa 2 kali, 3 kali ya, langsung turun yang diminta oleh hamba tersebut. Kemudian setelah itu juga Allah mengancam orang yang tidak mau berdoa. Allah berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan berdoa akan dimasukkan ke jahanam dalam keadaan hina-hina. Demikian rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala manusia. Demikian luasnya kemurahan Allah kepada hamba-hambanya, sehingga meminta hambanya untuk berdoa, meminta semua kebutuhan dia di dunia ini dan akhiratnya, kemudian membalasnya dengan pahala dan dengan ijabah dikabulkannya doa tersebut, dan mengancam siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam.
seorang muslim yang mengerti makna ini tentu akan bersegera berdoa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina kita, mendidik kita untuk senantiasa berdoa dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita mulai hitung hidup kita satu hari ini. Kita bangun sebelum subuh, maka diminta kita untuk berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Diminta untuk berdoa sejak awal. Dan ketika kita itu habis bangun tidur, kita menuju mana Bapak Ibu sekalian? Kamar mandi biasanya. Ke kamar mandi. Begitu akan masuk kita baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk ke kamar mandi, membuang hajat, berwudu dan sebagainya. Kemudian keluar kamar mandi mengucapkan ghufranak. Kemudian setelah itu biasanya sholat sunnah, boleh witir atau sholat malam, atau kalau sudah mendapatkan adzan subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah. Semuanya dari takbir sampai taslim itu banyak doanya. Setelah sholat sunnah di rumah, kita berangkat ke masjid. Keluar rumah baca doa, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, berangkat. Sampai di masjid kita berdoa di perjalanan, kemudian masuk masjid juga berdoa, sampai di masjid pun berdoa, keluar pun berdoa, pulang ke rumah sarapan pagi juga berdoa, membaca Bismillah. Ibu-ibu yang pulang masak juga jangan lupa baca Bismillah dalam memulai pekerjaannya tersebut. Dan terus mau naik kendaraan ada doanya, terus kita mau kemana ada doa, masuk pasar pun ada doanya, sampai kita tidur kembali pun apa? Kita berdoa. Maka kenapa seorang muslim enggan berdoa? Ditanya berdoa, kata dia, waduh Ustaz, saya orang banyak dosanya. Banyak bang dosanya. Jadi kalau banyak dosa nggak doa gitu. Harusnya kalau tahu banyak dosa langsung istighfar dan taubat, kemudian berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba bertanya kepada kau Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan mengijabahi, aku akan mengabulkan semua orang yang berdoa kepadaku. Menunjukkan bahwa ternyata doa itu subhanallah, sudah dilatih, dikasih kemudahan, kemudian setelah itu Allah janjikan kepastian mendapatkan ijabah doa tersebut. Dewasa ini, Bapak Ibu sekalian, bila kita melihat di televisi, mendengar di radio,
melihat alam semesta yang kita miliki ini, melihat daerah demi daerah demi daerah, ternyata sangat banyak kaum muslimin yang susah untuk mengangkat kedua tangannya, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya adalah karena ketidaktahuan mereka. Bahkan mereka lebih baik minta doa kepada orang yang jauh-jauh, bahkan sebagian membayar orang untuk berdoa. Dibayar dengan makanan, dengan amplop untuk apa? Berdoa untuk dirinya. Dan dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kebutuhan hidup semakin hari semakin tinggi. Ketenangan hati sesuatu yang sangat istimewa. Harapan tinggi punya anak-anak yang saleh dan salehah, yang akan berbakti kepada orang tuanya, yang nanti kalau sudah tua orang tuanya diurus oleh anaknya, bukan dititipkan ke panti jompo. Yang mengerti mana hak orang tua, yang mengerti mana hak anak dan kewajibannya. Dan ini semua Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengandalkan teori dan teknik ataupun cara yang disampaikan para ahli pendidikan, ahli tarbiyah, tidak mampu. Yang mampu hanyalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin nallaha yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai, yang kamu cintai. Namun Allah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga semuanya pertama kali adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin sampaikan Allah dalam Al-Quran sebagai ibadur rahman. Allah katakan alladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan sebelumnya mengatakan, sebenarnya saya baca pada waktu maghrib kemarin, alladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Berdoa hamba Allah yang istimewa adalah orang yang bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan pertama, ya Allah, ya Rabb kami, limpahkanlah kepada kami, hadiahkanlah kepada kami istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati kita. Melihat anaknya jadi ulama, orang tuanya bahagia. Dipanggil nama dia, bapaknya ikut serta. Dipanggil namanya, ibunya sekeluarga senang karena anaknya jadi ulama. Yang mendoakan orang tuanya setiap harinya, yang senantiasa berupaya bagaimana memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Cukup ini. Kemudian
waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai imamul muttaqin, artinya sebagai orang atau contoh bagi orang-orang takwa yang ada, sehingga omongannya didengar, ya, jawaban pertanyaannya pun diikuti, fatwanya diikuti dan ditiru oleh orang-orang yang bertakwa lainnya. Kira-kira apa ibu sekalian, bahagianya orang tuanya Imam Syafi'i kira-kira gimana? Kita bisa bayangkan kalau saya atau bapak atau ibu dari orang tuanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, kira-kira bahagia dari mana? Tak terhingga kebahagiaannya. Orang tua Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardizbah Al-Ju'fi maulahu, Imam Bukhari, orang tuanya. Lihat bagaimana mereka ketika Bukhari, ketika Ahmad bin Hanbal masih kecil, orang tuanya banyak berdoa kepada Allah. Sebagai dikisahkan, ibunya Imam Al-Bukhari ketika Bukhari masih kecil buta matanya karena penyakit. Ibunya selalu berdoa setiap sepertiga malam terakhir. Berdoa lama sampai akhirnya Allah sembuhkan sakit matanya Imam Al-Bukhari sehingga ia bisa melihat sebagaimana normalnya anak-anak yang lainnya. Sampai akhirnya beliau menjadi imam yang kitabnya dibaca oleh orang sedunia dan mengatakan qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sesuatu yang sangat istimewa, sangat dahsyat. Demikian juga banyak doa-doa yang kita pernah panjatkan Allah kabulkan. Dan kisah-kisah para ulama yang doanya dikabulkan pun banyak sekali. Lalu mengapa enggak berdoa kita? Karena tadi tidak tahu bahwa doa itu mudah. Yang kedua, terpahami kalau doa itu harus dengan bahasa Arab. Sehingga akhirnya mau berdoa, Ustaz minta doanya Ustaz, tulisan doanya dulu. Padahal subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui, yang menciptakan bahasa dan semua bahasa, dan yang paling mengerti tentang semua bahasa tersebut. Karena Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Angkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan yang berikutnya adalah etika dalam berdoa. Etika dalam berdoa. Sebab tidak ada satu ibadah tanpa ada tata cara dan aturan yang Allah susun di sana. Demikian juga doa yang kata Rasulullah SAW, ma akramu indallahi minad doa. Tidak ada yang lebih mulia sisi Allah melebihi doa. Yang kata Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Doa itu adalah ibadah. Bahkan Allah dalam surat Ghafir tadi menyebutkan doa dengan ibadati. Ini semua karena doa adalah perkara yang sangat besar bagi seorang muslim. Sama kayak
Al-hajju Arafah. Tidak sah haji tanpa Arafah. Bukan perkara enteng berdoa tersebut. Dan Nabi ingatkan, berdoalah kalian ketika dalam keadaan longgar. Nanti Allah ingat kamu dalam keadaan sempit. Kalau gitu, perbanyak doa setiap saat, setiap hari ada waktu doa, ada doa. Insya Allah Taala ada yang Allah kabulkan di dunia ini, ada yang Allah simpan di akhirat, dan ada yang Allah akan jadikan sebab kita terhindar dari mara bahaya dan musibah yang ada. Dan ini semua dari janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Allahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin dan tidak akan sama sekali menyisihi janji-janjinya. Yakinlah. Oleh karena itu, ada beberapa etika yang ingin disampaikan pada pagi ini. Semoga membantu kita untuk lebih semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Doanya itu hanya kepada Allah dan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya itu adalah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghambakan diri kepada Allah karena yakin bahwa yang mampu memberikan dan mengabulkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khusyuk. Adalah khusyuk dalam berdoa. Gimana Pak Ustadz khusyuk itu? Khusyuk itu adalah kita kalau berdoa yang diucapkan sama di hati sama. Jangan orang doa amin, amin, amin tapi nggak paham apa yang diamininya. Pokoknya doa Ustaz. Ya nggak mesti begitu. Karena Rasulullah mengatakan, Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Allah tidak akan menerima doa yang dari hati yang lalai. Artinya hatinya itu ya ke arah kanan, doanya ke kiri. Mengatakan Allahumma gfirli, lisannya hatinya pengen ya Allah ampuni saya. Dan kalau mau contoh ya doa yang khusyuk sederhana, Bapak Ibu pernah nggak mendapatkan masalah yang genting yang sangat berat? Pernah Pak ya? Pernah Bu? Ibu biasanya kalau melahirkan itu genting sekali. Sakitnya minta. Itu kalau doa kira-kira khusyuk apa enggak? Itu doa yang khusyuk. Artinya hati kita hadir mengucapkan ya Allah. Atau yang pernah naik pesawat terbang, yang pernah ya, itu ketika pesawatnya goyang, atau ketika ada ruang hampa di udara sehingga apa? Pesawatnya turun. Semuanya Allah Akbar. Khusyuk enggak lah? Atau mendaratnya enggak bagus, jadi duduk. Allah Akbar. Satu Allah. Ya Allah, khusyuknya ngomong Allah Akbar. Ya. Kenapa demikian? Karena hatinya menghadap yang maha kuasa karena khawatir mati atau kecelakaan pesawat. Bahkan sebagian sampai menangis
Itu doa yang khusyuk. Atau Bapak semua bayangkan kalau Bapak lihat orang Aceh kena tsunami dulu tuh. Lihat wajah-wajahnya itu, subhanallah. Wajah yang demikian khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang khusyuk. Kemudian etika yang lainnya, yang ketiga adalah yakin kalau diijabahi. Artinya berprasangka baik kepada Allah dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersabda, "Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Rabb kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin kalau doanya akan diijabah. Kira-kira Pak Ibu sekalian, kalau kita yakin akan diijabahi, doanya semangat apa doanya gak semangat? Semangat, tentunya. Mesti akan semangat karena kita yakin akan dikabulkan. Sebagaimana anak-anak ya, ketika wilayah masalul a'la, kalau anak minta pada orang tuanya uang, kalau nggak yakin dikasih, malas nggak mintanya. Tapi kalau yakin dikasih, dia akan sungguh minta uang. Ini anak-anak sama orang tuanya. Dan Allah lebih hebat lagi, lebih murah lagi. Tidak ada muslim berdoa kecuali Allah akan ijabahi. Hanya kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya sungguh-sungguh, benar-benar apa enggak? Maka kadang ditunda. Minta punya anak sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, Allah belum kasih anak pada seorang pasangan suami istri. Dia berdoa, setahun juga enggak, hamil juga. Kalau ia punya putus asa mengatakan enggak ada gunanya doa, tercapai doa, langsung tidak makbul doanya. Tapi kalau terus dia berdoa 2 tahun doa, 3 tahun doa, 4 tahun doa, 5 tahun doa, Allah kabulkan. Saya punya teman yang sudah 15 tahun baru punya anak. Istrinya usianya 38 tahun baru punya anak. Murid saya sendiri malah punya anak usia 30 tahunan. Setelah itu setiap tahun tunji namanya, setahun siji kita Jawa ya. Setahun apa? Cie ya. Setiap tahun anaknya lahir terus, setiap apa? Karena doanya dikabulkan sama Allah, setiap tahun anaknya apa? Lahir. Setelah itu apa? Ya Allah, berhenti saya punya anak lagi. Allah uji kepada kita semua dan ujiannya macam-macam. Makanya kalau berdoa jangan minta punya anak setiap tahun. Nanti apa? Nggak mampu untuk nangani anaknya. Mintalah kepada anak yang soleh dan soleha. Sebagaimana doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa nggak sebentar. Bahkan sudah dipastikan Nabi Zakaria itu istrinya mandul. Tapi ia tidak pernah berhenti berdoa. Rabbi habli minas shalihin. Tidak berhenti berdoa dan tidak berhenti bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah katakan wa aslahna lahu zaujah. Dan Allah perbaiki istrinya, artinya yang tadinya tidak bisa mengandung, tidak bisa hamil, jadi bisa hamil. Dan lahirlah Yahya. Dan doanya bukan sehari 2 hari, tahunan. Juga Ibrahim alaihissalam dengan Sarah. Ibrahimnya jelas punya anak dari Hajar, anak namanya Ismail.
Sarahnya ini yang enggak punya anak. Kalau ini mesti disalahkan apa? Istrinya. Kamu dasar mandul dan sebagainya. Subhanallah. Tidak boleh, karena urusan anak yang punya siapa? Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mesti punya anak lebih baik dari tidak punya anak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dan berdoa. Yakinlah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga didahulukan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi melihat seorang sahabatnya berdoa tanpa salawat. Dia katakan, kamu tergesa-gesa dalam salatnya. Kemudian yang berikutnya, mendahulukan doa kita dengan tauhid dan pengakuan dosa. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihi salam, yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, bertauhid. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Kata muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku ini orang yang zalim, maka selamatkanlah aku dari perutnya ikan paus. Dan akhirnya Allah selamatkan. Juga doa Sayyidul Istighfar yang kita baca setiap pagi dan sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pengakuan dari kita ya, dengan tauhid dan dengan apa? Pengakuan kita berdosa, kita banyak dosanya, dan Allah ijabahi semua. Kata Rasulullah SAW ini, Allahumma anta Rabbi, ya Allah engkaulah Rabb kami, Tuhan kami. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari semua keburukan yang aku perbuat, dan aku mengakui semua nikmat ini adalah milik-Mu, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Yakin bahwasanya yang mampu menghapus dosa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya diulang 3 kali cukup bagus. Dan kemudian yang terakhir mudah-mudahan manfaat adalah berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu-waktu yang mustajab adalah sepertiga malam terakhir. Di sini bihamdillah ada adzan pertama. Adzan pertama itu masih sepertiga malam terakhir, sehingga perbanyak doa. Karena Nabi bersabda, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi thuluth akhir minal lail fayaqul
ma yad'uni astajib lahu, ma yas'aluni u'ti, ma yastaghfirli aghfir lahu. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'. Dan mengatakan yang penting, siapa yang berdoa kepada aku akan ijabahi, siapa yang meminta aku akan beri, dan siapa yang minta ampunan akan aku ampuni. Kemudian yang berikutnya adalah antara dua adzan, antara adzan dan iqamah itu doanya mustajab. Yang ketiga, doa ketika hujan turun. Pas turun itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Maka Nabi kita berdoa, Allahumma shayban nafi'an. Dan banyak doa orang lainnya. Demikian juga berdoa ketika safar, ketika bepergian jauh, juga termasuk yang mustajab. Doa ketika sedang pertempuran, peperangan juga doanya mustajab. Demikian juga doanya orang tua kepada anaknya. Dan doa kita ketika akan berbuka puasa. Dan doanya orang yang terzalimi juga mustajab. Nah, ini semua perlu kita perhatikan, karena itu sangat penting sekali. Dan yang paling gampang adalah doa yang mustajab ketika sedang sujud. Sedang apa? Sujud. Kata Nabi, wa amma sujud fa aktsir du'a fa innahu ajdar ayustajab. Kalau sujud banyak berdoa, makanya apa? Sujudnya jangan buru-buru, perlahan. Setelah baca subhana rabbil a'la 3 kali tambah, ya. Seperti misalnya yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ustaz, saya nggak bisa baca bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, ya, berikanlah suami saya misalnya kesetiaan sama istri, ya. Anak saya, anak yang soleh, boleh. Inilah sebagian kecil daripada etika kita dalam berdoa, karena disampaikan terlalu banyak juga nanti yang diingat apa? Banyak ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memotivasi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong kita untuk terus semangat berdoa, dan jangan sampai ya, kita malas berdoa. Berdoa dalam setiap keadaan, ya, agar kita nanti dimudahkan Allah ketika dalam keadaan sempit. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangan yang ada, kekhilafan yang ada. Semoga Allah mempertemukan kita kembali pada lain kesempatan dan waktu yang lainnya, dan kita berharap bisa bersaudara dalam iman dan takwa, menjadi orang yang saling mencintaikan Allah Subhanahu wa taala, yang kata Rasulullah SAW, wajabat qala Allah taala, hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbi fiyya. Aku berikan cintaanku pada mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian setiap muslim bersaudara, dan kita kesini pun dalam rangka untuk memperbanyak saudara. Oleh karena itu, jangan lupakan saya dalam doa Bapak Ibu sekalian,
Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ada benarnya semata anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan bila salahnya adalah dari saya pribadi, semoga Allah mengampuni kesalahan saya, dan kita berjumpa insyaallah pada lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.